seneng bocah iki. Oh, Anda senang dengan bocah itu? Kalau boleh pakai bahasa Indonesia saja biar enak. Memang apa yang membuat Anda senang dengan bocah ini, anak ini? Bagaimana? Ada apa? Boleh disebutkan kepada saya? Salah satu darah yang saya suka. Oh, ada darah yang Anda suka dari anak ini ya? Allahumma jami'an al-Qur'an ala sifati al-Qur'an wa qaswa min khasyatillah wa jaral al-amsalina min nasiba alam yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami akan mencoba untuk mengungkap apa yang telah kami eksplor, yaitu Goa Antaboga. Karena kita butuh cerita atau kisah yang mungkin akan kita ambil dari sosok makhluk gaib yang mungkin mendiami tempat itu. Benarkah tempat itu sebagai pertapaan Goa Antaboga sebagaimana mitos ataupun cerita di masyarakat sekitar ya. Jadi Goa Antaboga sendiri itu dikaitkan dengan sosok naga Antaboga, termasuk adanya patung di tempat tersebut, patung naga. Kemudian juga ada beberapa tadi kita lihat bersama ada monumen naga Antaboga. Namun benarkah demikian? Karena kita juga sama-sama tidak tahu, minimnya informasi dan minimnya bukti. Oleh sebab itu kita akan mencoba untuk menggali informasi dari sisi makhluk gaib dengan cara melakukan mediumisasi. Satu sosok sudah kita ada interaksi sejak kita berada di lokasi tersebut, dan mediator kami juga beberapa merasakan energinya waktu di musola. Dan saat ini kita akan mencoba untuk mendatangkan sosok tersebut untuk kita ajak komunikasi. Mas Indra sudah siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Untuk itu saksikan terus layar HP Anda di channel Suryo Jati untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah Goa Antaboga. Dan juga untuk sedulur Suryo Jati yang menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe untuk membantu kami, menyemangati kami membuat konten-konten seputar spiritual, seputar explore tempat-tempat yang adiluhung, tempat-tempat budaya, tempat-tempat religi. Dan juga jangan lupa like dan share apabila video kami di beberapa tayangan kami yang sudah kami upload itu dirasa bermanfaat. Oke. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillah.
Bisa Anda berwujud manusia? Oke, silakan. Anda dapat nyaman kita berjuang biasa. Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, Sugeng Dalu. Selamat datang di tempat saya ini. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan diri Anda siapa? Oh, tidak mau menyebutkan nama ya. Kalau boleh, sosok Anda seperti apa? Oh, ular irang ya, ular hitam. Anda tinggal di mana Anda? Oh, di atas batu gua itu ya. Oh, Anda tinggal di sana. Tapi apa benar tadi Anda ingin mencoba berinteraksi dengan kamu di sana? Oke, kami ingin tahu maksud tujuan Anda apa? Aku senang bocah iki. Oh, Anda senang dengan bocah itu. Kalau boleh pakai bahasa Indonesia saja biar enak. Memang apa yang membuat Anda senang dengan bocah ini, anak ini? Bagaimana? Ada apa? Boleh disebutkan kepada saya? Salah satu darah yang saya suka. Oh, ada darah yang Anda suka dari anak ini ya? Memang darah apa itu? Boleh disebutkan kepada saya? Tidak usah ngerti. Kemudian kalau Anda suka dengan anak ini, lantas yang Anda lakukan apa? Mengikuti atau bagaimana? Bakal Anda jadikan apa? Buangku Oh, bakal Anda jadikan anak buah. Dengan cara apa itu? satno pikirane. Oh, menyesatkan pikirannya. Jadi tadi Anda nampak di batinnya itu ingin mempengaruhi pikirannya juga. Iya, Oh, seperti itu. tot nih mulai awakmu mudun. Kau kawane mlebu omah. Oh, Anda mengikuti dari Gua Antomoga sampai ke tempat ini ya? Iya, tapi aku mau kawane mlebu ning omah.
Oh, Anda tidak berani masuk di rumah saya. Oke, kemudian saya ingin bertanya sedikit-sedikit tentang Gua Antaboga ini. Kenapa gua itu disebut Gua Antaboga itu? Anda tahu? Oh, karena itu tempatnya bertapa. Bertapanya siapa itu? Sing kau sebut ke mau. Siapa itu? Antaboga. Ya, Oh, beliau pernah bertapa di tempat itu. aja lo apa-apa moro-moro. Oh, kalau minta apa-apa datang ke situ ya. Awakmu jalo apa? Kekayaan. Benti ajeni wong pangkat derajat kabeh iso. Memang yang mengabulkan siapa? Anda. Dengan cara apa itu? Misalnya kita ingin apa, pangkat naik, Datang. Tatut nih wong kuwi mau. Ben diajeni karo bangsa liyane. oh seperti itu. Jadi Anda mengikuti sosok tadi, kemudian agar disegani oleh kawan-kawannya ya. Lantas apa saja sesaji atau sesuatu yang harus dibawa itu kalau ada orang punya hajat itu? Pitik, Oh, ayam hitam, oh ayam cemani ya. gedang rojo, Memang ular makan pisang. Anda kan ular, masa makan pisang? kuwi kabeh syarat. Oh, itu semua syarat. Memang Anda makan semua itu? Tidak ya. Anak buahku. Oh, anak buah Anda banyak di situ ya. Oke. Pengen suki, pengen Bagaimana kalau Anda membuat orang kaya itu? tak gawe. Benti seneng wong. Misalnya bawa usaha, bakal rame usaha nih. Oh, seperti itu. Tapi nanti kalau meninggal, Anda bawa ya jiwanya ya, sukmanya ya. Sore wis benar. Bakal tak gawa semuanya. Oh, kalau sudah enak bakal dibawa sukmanya ya. Anda jadikan buat. Ora benar nih kono kok. Tak keimangan. Oh, di situ jadi diberi makan. Benar. Oke. Tapi tentu keyakinan kami melarang akan hal-hal seperti itu kan. Kami, Wong teku agama murono. oh seperti itu ya. Ora mau siji loro. Ya, mungkin mereka juga belum apa ya, belum mengerti. Tapi bagi kami meyakini bahwa hal-hal seperti itu lebih banyak mudaratnya atau banyak kejelekannya. Kalau yang menjaga di gua itu Anda sendiri atau ada lagi?
Oh, ada lagi. sosok resi ning jero gua. Oh, sosok resi di dalam goa. Itu siapanya Anda itu? Sapa-sapa Bukan siapa-siapa. Lebih tua mana Anda dengan sosok resi itu? dek. Oh, lebih tua duluan itu ya. Tinggal di situ lebih dulu itu ya. Ya, Lantas Anda mencuri tempat itu atau bagaimana? ya udah. Iku manusane akeh sing jalune kono dadi aku teko. Oh, jadi karena banyak orang ritual di situ meminta-minta, jadi Anda datang ya. Ya, Oh, seperti itu. Tapi yang menjaga sosok aslinya itu positif ya. Baik ya, mungkin tidak mau justru ya diminta-minta seperti itu. Oke. Oh, mungkin Anda boleh menyebutkan nama mungkin. Catat loh ya. seneng maca iki bakal tako. Piye carane? Anak yang Anda rasuki ini murid saya. Tentu Anda akan berhadapan dengan saya. Saya akan melarang atau mencegah Anda untuk melakukan sesuatu pada Anda. Aku wis ngomong piye carane bakal tak lakoni. Oh, seperti itu. Enak tahu ayo saiki. Son Ada orang tua tidak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وهو الذي لا إله إلا هو المؤمن المحمد tak kosok moni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa? Hari iki Ya, tadi ada sosok ular yang menyukai anaknya. Kemudian ajar kowe. Mati ning aku kowe. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi syai'il ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa anzalna hadzal qur'ana nazzala lika ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Kembali sadar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i.
Iya. Sebentar ya. Sebentar. Yes. Bentar, buka tarik mana? Bentar nih. Bentar buka. Assalamualaikum. Oke, tenang, ada tenangan diri Anda. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, ada tenangan diri Anda. Oke, tenangan diri Anda, bismillah. Oke, itu lebih bagus untuk Anda. Lebih baik ya. Bagaimana? Memang sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ular itu menyukai anak ini? Katanya ada darah yang disukai. Iya. Ngomong darah apa itu? Boleh diceritakan kepada saya? Saya cinta kota. Keris mono wis ngomong. Coba keturunan bocah iki. Oh iya, karena keturunan itu. Iya. Memang apa untungnya bagi mereka kalau membawa jiwa anak ini? Semuanya hari ini bisa marah kuat di posokan pulau ini. Oh seperti itu ya, kalau energi dari sukmanya itu diambil Sedot. diserap ya. Oh seperti itu, tapi tadi tidak sempat dibawa ya? Istiqomah. Oh sempat dibawa. Untung aku cepet. Kalau aku seneni kalau pemimpinku. Oh Anda punya pemimpin ya? Siapa itu? Boleh saya tahu? Cukup saya yang tahu. Ada seorang Joko neng Keraton Jogja saiki. Oh yang menjaga di Keraton Jogja sekarang. Siapa itu? Gak usah. Kata jenenge. Hati-hati gak apa-apa kok. Dadi no media gak apa-apa. Tapi Yesusnya sampai koyo kok mau. Iya, tadi memang ini apa ya? Tapi sudah bagaimana? Tadi sudah ada ajar atau bagaimana tadi? Iya. Benar lagi saya cerita wis. Ngerti lagi. Oke. Tadi loro nih. Tak tugel. Mana kan ya Allah? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk hadir dan membantu. Ngati-ngati. Ya, Saya bukti aja kok kono mau. Dudu aku ngelarang tapi lawis koyo ngono wis. Aman. ya memang berarti apa ya? Sebenarnya ingin apa ya? Nariknya tadi juga tidak saya sadari juga. Tapi alhamdulillah sudah kembali, sudah normal.
Oke, kalau begitu mbaknya mungkin diperkenalkan untuk keluar dari laga ini ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke. Ya teman. Oke. Bagaimana? Boleh diceritakan apa yang terjadi dan dirasakan? Mas. Pertama niku sosok ulo ngoten. Ularnya bagaimana ular sosoknya itu? Kobra, ada sih kok kobra ngoten. Kok taring ini panjang. Badannya besar panjang gitu. Di yang energinya kalau di tengah-tengah itu berada di manusia gitu kayaknya. Saya lihat jadi manusia. Hitam semuanya tapi badannya. Badannya hitam semua. Hitam semuanya. Terus saya itu keluar tapi saya ikut jadi dua kayaknya saya. Jadi lihat jasad saya gitu Mas. Ditarik ya. Ke sana ditarik terus kodam saya gitu kayaknya Mas, yang bawa tongkat gitu. Aku langsung ngejar gitu, tongkatnya diputar gini, dilemparkan gini, tebelah dua langsung warnanya itu. Terus ditarik lagi ke sini. Pas waktu masuk lagi itu disatukan. Jadi dua, seolah badan saya jadi dua. Tarik ke atas tadi, di bawah gitu. Tapi belum jauh ya? Belum jauh, masih di sekitaran sini. Ya kemudian yang dilihat tadi apa saja yang di gua Antarkobra itu? Sosok resih gitu Mas, kuat energinya, warna putih gitu warnanya. Di dalam gua itu? Di dalam gua, lagi semedi, meditasi gitu. Posisi tangannya tadi gini posisinya. Sosoknya pancarannya apa? Putih terang. Banyak anak buahnya tadi yang di sekitar sini, ada kera, di atas ada kera Mas, ada kera. Oh, kelihatan juga kera hitam gitu. Saya pemimpinnya ular itu mungkin ya. Gini ya. Yang kaget itu yang jadi dua gitu badan saya Mas. Kaget Mas. Terus saya baca itu Bismillahirrahmanirrahim itu, yang pas di bawah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak ularnya itu pertama terbang cepat Mas. Jadi pas saya baca itu ularnya itu kayak keberatan gitu, kayak apa ya, kayak keberatan gitu, jadi lambat terbangnya. Seakan kan bawa yang berat gitu Mas, ularnya. Dililit Mas, dililit itu. Ya dililit sini, badan saya dililit, dicabut gini. Tadi bagaimana waktu di sana itu, di musola itu, memang apa yang dirasakan? Ya sosok ular itu ketika saya habis sholat, habis wiritan itu di depan saya ada ular besar gitu Mas. Oh, nampak. Ya. Seperti itu. Makanya terus dia mengikuti sampai ke sini ya. Iya. Makanya tadi Mas Indra itu merasakan itu energinya itu. Kemudian kita menjatuhkan saja sudah apa yang kenapa kok mengikuti ya, ternyata seperti itu pengakuan beliau. Dan pengakuannya bahwa
Gua Antaboga ini termasuk tempat tapa tapa Antaboga atau sosok yang bernama Antaboga itu. Jadi dulu pernah bertapa di situ sehingga dinamakan Gua Antaboga itu. Cuman memang kita tadi belum banyak mengarah ke situ ya, karena ularnya itu punya niatan khusus, niatan pribadi ya, seperti itu. Tapi bagaimana Mas kalau kita tarik resinya itu Mas? boleh lah. Boleh ya. Kita masih butuh informasi lah, sedikit ini tentang Gua Antaboga ya. Kita akan coba menarik sosok yang positif di dalam kontennya itu. Masih ya Pak. Bismillah. Memang tadi yang saya lihat juga waktu di sana itu sosok ular hitamnya itu ya, yang kita lihat bersama kan Gua Antaboga itu ada kumpul seperti gatunan itu ularnya di atas itu. Sedangkan kalau di dalam guanya sendiri itu sosoknya seperti resi itu tadi. Beliau lagi semakin mungkin atau menjaga tempat itu bisa jadi. Oke, masuk ke dalam gua ini. Oke, kurangi energi Anda. Jangan masuk secara penuh. Oke. Assalamualaikum. Oke, sebelumnya mohon maaf Anda saya undang ke tempat ini. Oke. Saya ingin ingin tanya-tanya tentang seputar Gua Antaboga itu. Anda benar yang berada di dalam gua itu? Iya. Apa yang Anda lakukan di dalam gua itu? Semedi ya. Tapi Anda sadar di sini mengganggu tidak ini? Jangan lama-lama. Bagaimana? Jangan lama-lama ya. Memang Anda di semedi itu tujuannya untuk apa? Menyempurnakan ilmu. Oh, menyempurnakan ilmu Anda. Kenapa di tempat itu? Sembari menjaga tempat itu. Oh, sembari menjaga tempat itu. Jadi ada kekhususan mungkin di tempat itu ya? Iya. Anda sendiri atau ada yang lain? Saya sendiri. Oh, Anda sendiri. Anda tahu sosok ular hitam yang di sekitar tempat itu? Iya, tahu saya. Tadi ke sini ya, sempat membuat ulah di sini sehingga sempat kami lumpuhkan. Ya, memang yang menyesatkan di daerah sana ya dia itu. Oh, seperti itu. Jadi yang menyesatkan sosok itu ya, yang sering membisikkan orang agar saji tempat itu, ritual di tempat itu seperti itu. Dan kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berhadapan? Sosok Anda? Sebut aja Basuro. Basuro ya. Oke, Basuro.
saya ingin sedikit tanya-tanya tentang Gua Antaboga itu. Memang kenapa disebut Gua Antaboga? Apa benar? Tadi Ular Hitam menyebutkan bahwa gua itu tempat betapanya sosok yang bernama Antaboga. Bukan. Bukan. Oh, lantas bagaimana? Boleh ceritakan kepada saya? Dahulu tempat itu digunakan untuk manusia bersemedi. Oh, untuk manusia bersemedi ya? Ya, lalu dia datang menyerupai bentuk naga. Oh, ular hitam itu? Ya, sehingga menyesatkan para manusia. Oh, dan mengaku-ngaku dengan nama Antaboga itu? Ya, Oh, seperti itu. dari selatan. Oh, itu sosok dari selatan. Banyak anak buahnya di sana menyebar. Sosok apa saja anak buahnya itu? Banyak, ada kera, ada ular. Ada ular, harimau, tidak ada ya. Berarti yang dominan kera dan ular ya. Jadi seperti itu ya. Ternyata itu tipuan dari sosok ular hitam itu ya. Tapi Anda menjaga tempat itu ya. Ya, Tidak berani mengganggu Anda sosok itu. gak mungkin berani. Tidak mungkin berani. Kenapa? Jauh tingkatannya dengan saya. Oh, seperti itu ya. Tapi apa Anda tidak merasa terganggu dengan aktivitasnya seperti itu? Selama tidak di dalam gua, tidak apa-apa. Oh, jadi yang Anda jaga di dalam goanya itu ya. Ya, Lantas dengan orang-orang yang datang ke situ membawa saji, meminta sesuatu atau sesuatu di tempat itu bagaimana sikap Anda? Apa Anda menerimanya atau bagaimana? ya membiarkan. Membiarkan Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi Anda pernah tidak mengabulkan hajat mereka? Saya tidak pernah. Oh, tidak pernah ya. Ya ular itu sama anak buahnya. Oh, ular dan anak buahnya itu yang sering mengabulkan, sering Ya, sering menyesatkan ular itu. sering menyesatkan orang-orang ya. Di raga ini ada yang saya kenali energinya. Siapa itu? Sisa-sisa energi. Saya buangin. Oh, Anda kenal dengan sosok itu? Energi siapa angin? Teman lama. Oh, itu teman lama Anda. Di mana itu? Berteman di mana itu? Dulu dia sering ikut gurunya. Siapa? Salah satu dewa di tanah Jawa. Apa yang di Bromo itu? Iya. Anda juga berasal dari itu atau bagaimana? Bukan. Anda berasal dari mana? Dari Gunung Arjuna. Oh, dari Gunung Arjuna itu. Apa masih ada hubungan dengan penguasa situ? Ada, tapi saya nggak mau menjelaskannya. Oh, oke. Hubungan anak atau cucu? Nggak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Tapi suatu saat saya ingin mencoba untuk menggali informasi lah tentang penguasa itu untuk kami ungkap. Boleh mungkin ya, sebagai edukasi kepada saudara-saudara kami. Kalau beliau mau, ya monggo.
ya mungkin yang datang mungkin biar utusannya saja. Bukan tujuan kami untuk lancang menggait informasi, bukan. Kita kan ingin mengedukasi bahwa sebenarnya gaib-gaib yang justru yang memiliki kedudukan tinggi, ya justru sebenarnya tidak ingin atau tidak memberikan hajat-hajat kepada manusia, atau justru tidak ingin lah ya dipuja-puja seperti itu yang berlebihan. Seperti ini kan kita ada hikmah yang mungkin bisa dilihat atau bisa diambil oleh penonton-penonton yang mungkin menonton tayangan ini terutama pada cerita ular hitam tadi. Saya pun juga tidak percaya bahwa ular hitam itu bisa membuat orang kaya, bisa membuat orang naik jabatan, naik tingkat. Semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu hanya sementara. Kehidupan ini juga sementara. Oh, seperti itu ya. Gak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Semuanya akan mati. Tadi saya masuk ke dalam gua, tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya, mohon maaf sekali. Kita hanya mencoba untuk mengeksplor bagian-bagian dalam gua. Jadi sedulur Suryojati yang atau saudara-saudara saya yang mungkin tidak tahu tempat itu agar lebih tahu dengan melihat video saya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya atau kepada anak ini yang ada Sofi. Hati-hati. Untuk anak ini hati-hati. Untuk anak ini hati-hati ya. Karena mudah disenangi oleh bangsaku. Oh, mudah diserang ya. Kenapa ini? Disenangi. Oh, disenangi. Kenapa itu? Ya ada. Ada ya. Mungkin ada saran untuk anak ini agar tidak mudah disenangi dan juga tidak mudah dibawa seperti tadi. Tadi itu katanya sempat dibawa oleh ular hitam itu semuanya itu. Tapi alhamdulillah bisa ditahan, dikembalikan. Itu kodamnya. Itu kodamnya itu ya. Amin. Gak ada apa-apa. Oke. Oke, baik, mungkin bila tidak ada yang ingin disampaikan kepada kami, saya ucapkan terima kasih telah memberikan sedikit kisah cerita tentang gambar tersebut. Banyak diperkenankan untuk menyampaikan antara suku. Oke. Bagaimana tadi sosoknya sebenarnya? Sosoknya resih gitu mas. Pakaiannya Putih-putih pakainya. ya. Rambutnya panjang gitu, tapi nggak berjenggot ya. Enggak punya jenggot. Nggak punya. Apa ya, bersih gitu, tampan mukanya gitu mas. Kita lihat auranya gitu putih, halus tapi berat energinya.
Harus lebih berat. Saya nampak dua sosok sinar emas gitu menyala terus di atas gunung gitu, dan melihat yang sapu angin tadi. Melihat yang sapu angin juga. Ya, di dalam gua gitu. Oke, jadi kalau ceritanya seperti itu tadi ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa goa itu tadi ternyata bukan goa pertapaan Antaboga asli. Jadi sosok ular hitam itu yang menjelma menjadi Antaboga, kemudian memberikan visian atau perwujudan kepada seseorang yang mungkin dulunya pernah bersemedi di situ, sehingga kemudian tempat itu dinamakan dengan Gua Antaboga atau Gua Pertapaan Naga Antaboga, seperti itu. Menurut mediator kita yang terakhir tadi, katanya bukan dari pertapaan Naga Antaboga, tapi dulunya memang digunakan untuk bertapa oleh orang-orang zaman dulu yang mungkin di era Singosari ataupun sebelumnya, karena tempatnya memang strategis untuk berteduh dari hujan. Jadi gua-gua di zaman dulu memang selain digunakan untuk bersemedi, untuk menenangkan diri, menyepi, terkadang juga untuk berteduh, ya, untuk berteduh, untuk menghangatkan tubuh. Apalagi kalau di gunung, ya, gua itu sangat penting untuk menyembunyikan diri, untuk menghangatkan diri. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, gimana? Apa yang dilihat dan dirasakan? Ada, itu aja yang saya lihat. Nggak ada ya. Oke, setelah jadi kita akhiri tayangan kita pada malam hari ini mengungkap tentang Gua Antaboga. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama, ya. Jadi sesungguhnya hajat-hajat yang disuguhkan atau dimintakan kepada makhluk manusia gaib, terkadang mereka sebenarnya tidak mampu melakukan. Kalau mampu, itu sesungguhnya hanya sementara, ya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang memiliki kekayaan yang abadi, memiliki segala-galanya. Ini karena tengah malam juga ini, tubuh agak lelah, fisik juga lelah. Kita akhiri saja, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang Lahir HP Anda di Suryo Jati.